Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa ala. La haula wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan tentang pertemuan terakhir, yaitu tentang persoalan al-bai'ah ya. Toro'iku tauliyatul khalifah ya. Beberapa cara untuk pelantikan seorang kepala negara itu adalah salah satu yang harus dilakukan adalah namanya al-bai'ah. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan dalam pasal 9. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa sebelum memaku jabatannya, artinya seorang presiden dan wakil presiden itu menduduki jabatan sebagai presiden dan wakil presiden, maka presiden dan wakil presiden itu melaksanakan bersumpah ya, berjanji ya, menurut agama masing-masing sesuai dengan keyakinannya ya. Dia berjanji di hadapan DPR dan MPR, juga ada sekarang di hadapan DPD. Dalam pasal 9 disebutkan sebelum mengaku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang sering kita dengar itu melalui rohaniawan, ada rohaniawan, kemudian juga Mahkamah Agung ya. Ya. Maka sumpahnya adalah demi Allah saya bersumpah, yaitu adalah sumpah presiden ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya menurut memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya serta seluruhnya, serta berbakti kepada bangsa dan negara ya. Demikian juga Wakil Presiden juga berjanji, saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Ini adalah ketentuan setelah melalui pemilu dan Mahkamah KPU sudah menentukan siapa pemenangnya dan tidak ada yang menolak, maka langkah berikutnya adalah Presiden mengambil janji atau sumpah melakukan baiat di hadapan DPR dan MPR dan DPR. Maka di dalam kitab ini disebutkan Hakikatul Bai'ah halaman 70 itu. Halaman 70, Hakikatul Bai'at. Hakikat daripada bai'at. Bai'at artinya janji. Dan apa sih hakikat bai'at itu? Orang berbai'at, bersumpah, berjanji. Fi dawil adillati sabiqah, dalam perspektif ya. Dalil-dalil yang sudah lewat. Dalil-dalil yang di dalam Al-Quran dan Hadis itu. Al-adillatus sabiqah, adapun dalil-dalil yang sudah lewat. Ya, al-adillatus sabiqah, dalil-dalil yang sudah lewat. Audhahat telah menjelaskan. Tolong dilihat di halaman 70 ya. Hakikatul salisan, hakikatul bai'ah, hakikat daripada bai'at. Janji atau bai'at ya. Fi dawil adillah as-sabiqah, tadi saya jelaskan, dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 9 tadi disebutkan itu. Al-adillatus sabiqah, kalau kita lihat di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ya. Al-adillatus sabiqah, dalil-dalil yang sudah lewat, audhahat menjelaskan hakikatul bai'i, hakikat daripada bai'at, hakikat daripada janji. Wana dan sungguhnya bai'at. Wana dan sungguhnya bai'at itu iltizamun, merupakan sebuah komitmen. Iltizam artinya komitmen atau kewajiban, keharusan. Mas'uliyatun, dan merupakan tanggung jawab.
Jadi baiat itu adalah semacam iltizam, komitmen yang akan dilaksanakan oleh seorang kepala negara untuk melaksanakan sesuai dengan konstitusi yang ada. Iltizamun, ya, komitmen, kewajiban, keharusan, ya. Wa mas'uliyatun dan merupakan tanggung jawab. Wa mas'uliyatun dan merupakan tanggung jawab. Ya. Iltizamun adalah mempunyai komitmen, mempunyai keharusan, kewajiban bil wafai dengan memenuhi apa? Memenuhi janjinya. Bil wafai kelawan memenuhi, nuhoni dia dengan mas'uliyah. Wa mas'uliyatun dan merupakan tanggung jawab. Mas'uliyah artinya tanggung jawab. Ya, bil qiyami dengan melaksanakan bimutatallibatiha dengan beberapa tuntutannya. Bimutatallibatiha dengan tuntutannya bai'ah. Jadi makanya di dalam pasal 9 tadi saya sebutkan bahwa sumpahnya presiden adalah saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jadi adil itu sangat relatif ini. Memegang teguh undang-undang. Jadi presiden adalah menjalankan undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang, peraturan-peraturan seluruhnya. Ya, seluruh peraturan-peraturan yang ada, ya, menyangkut semua undang-undang yang ada di negara kita yang terkait dengan tugas-tugas daripada kepala negara. Maka di sini mengatakan bahwa mas'uliyatun dan bertanggung jawab bil qiyami dengan melaksanakan bimutatallibatiha dengan beberapa tuntutannya. Mutatallibatiha dengan beberapa tuntutan daripada mas'uliyah wa ma yantuju dan apa-apa yang dihasilkan, yang keluar, dan apa-apa yang muncul atau yang dilahirkan anha dari mas'uliyah. Jadi segala dampak daripada akibat daripada undang-undang. Ya. Akibat daripada undang wama dan sesuatu yang tujuh yang lahir apa anha dari mas'uliyah. Artinya apa? Segala aturan-aturannya dan turunannya. Ya, termasuk ada undang-undang, ada PP, ada kepres, ada inpres, itu adalah mas'uliyahnya. Mi'anha dari mas'uliyah min atharin dari beberapa athar. Jadi katakanlah akibat ya. Bai'at adapun bai'at, itu bai'atun adalah merupakan sama dengan bai'an. Sama dengan mubai'ah. Mubai'ah itu adalah semacam janji ya. Mubai'ah ya. Mubai'ah ya. Mubai'ah jadi pengakuan untuk mematuhi dan mentaati ya, terhadap apa yang dilakukan, mentaati terhadap apa yang dilakukan oleh al-fil wal amri kepada DPR ya. Pengakuan ya. Asbahu ma takunu adalah lebih menyerupai apa yang terjadi, apa yang ada di aqdil bai'i wal ijab ya, dengan akad jual beli. Jadi seorang kalau jual beli itu adalah ada janji, wes kita ruku, saya beli nanti sudah sama-sama ridho sama apa gitu ya. Jadi hakikatnya adalah sama, bai'at, janji untuk saling menerima, penjual menerima terhadap uangnya, pembeli adalah menerima terhadap barang yang dibeli ya. Bi'aqdil bai'i dalam akad jual beli, ijabin wa qabulin adalah ijab qabul, beridon dengan ridho ya. Wa qanaatin dan qanaah nerimo ya. Jadi ijab adalah pernyataan yang keluar yang diucapkan oleh seorang penjual. Qabul adalah penerimaan dari ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menjual. Qabul adalah penerimaan dari orang yang membeli ya. Waman baya imaman, jadi gambarkan itu hampir serupa seperti itu. Waman dan barang siapa yang membaiat sopaman, baya yang membaiat sopaman, imaman seorang kepala negara.
imaman seorang pemimpin, seorang kepala negara. Bisa aja seorang gubernur, wali kota ya. Jadi imam di sini adalah kepala pimpinan, bisa pimpinan daerah ya. Pak atau mau kau memberikan sopaman mau imam sofkotan ya. Jadi mana sofko itu asalnya adalah dorbuhu bil yadi, dorbul yadi indal bai alamata infadihi. Jadi semacam tos ya, persetujuan ya. Jadi memukulkan tangan dalam jual beli sebagai tanda dilangsungannya jual beli ya. Hampir sama digambarkan seperti itu. Wasam kolbi dan buah ya. Hatinya, artinya cerminan daripada ketulusan ya. Ketulusannya aifa ayu payu ridho ablagu min hada. Tidak ada keriduan yang lebih dahsyat, lebih daripada ini semua. Wal ijabu adapun ijab min ahlil hili wal aqdi adalah datangnya dari para dewan. Jadi kalau ijab itu dari dewan, wal qubul adapun terimanya minal imam dari kepala negara. Jadi ijabnya itu adalah dari Dewan Perwakilan Rakyat dan dari MPR ya, dan juga termasuk DPD kalau sekarang. Wal qabul adapun penerimaannya. Jadi seorang presiden menerima mandat yang diberikan oleh apa? DPR dan MPR dan DPD. Wal qabulan menerima minal imami dari seorang dari pihak kepala negara. Nah, katakan kalau DPR, kalau gubernur dari pihak DPRD. Setelah mendapatkan SK dari dilantik oleh presiden. Gubernur pun yang melantik adalah presiden ya. Melalui tadi itu pemilu, pilkada dan segalanya. Minal imami dari seorang kepala negara Pak Tamam apabila sempurna. Dalika semua tadi itu ya. Al-ija wal qabul lazima maka harus al-wafa'u memenuhi bihadal akti dengan janji ini. Bihadal akti dengan janji itu. Maka di dalam pasal 9 yang disebutkan, maka seorang presiden dia mengatakan saya berjanji dengan sesungguhnya akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Itulah makna dari konteks ini, dari teks ya, walazimal wafa'u bihadzal aqdi. Janji itu, janji yang telah diucapkan oleh kepala negara. Maka ta'ala oleh karena itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud secara umum. Wahai orang-orang yang beriman, aufu penuhilah bil uqudi dengan janji. Aqdun uqud ya. Karena ini menyangkut muamalah ya. Menyangkut persoalan muamalah ya. Maka siapapun dia harus memenuhi terhadap janji yang telah yang telah diikrarkan. Makanya di dalam hadis disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa kalian semuanya adalah sebagai seorang pemimpin dan Anda akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan nanti di kelak yaumil qiyamah. Wa hadza utai ayat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Itu amru merupakan perintah. Ya. Wal amru adapun makna perintah, lil wujubi adalah makna harus. Maka dalam kaidah usul fikih itu disebutkan mutlaqul amri lil wujub. Jadi perintah itu adalah mengandung implikasi, mengandung makna wajib. Ada makna perintah yang kadang-kadang keluar dari koridor. Bisa wajib di mana perintah itu karena di mana sunnah. Ya. Di sana ada indikator-indikator alamat bahwa tidak semuanya makna perintah di mana wajib. Ya. Ya. Wal bai'atu adapun bai'at. Jadi bai'at, janji tadi itu ya. Atau sumpah tadi itu. Akdun adalah merupakan akad ya. Sebuah akad, sebuah transaksi. Minal uqud dari beberapa akad ya. Karena menyangkut muamalah itu adalah sebuah akad, sebuah janji. Wajib maka wajib apa al-iltizamu mematuhi. Iltizamnya adalah ada komitmen ya, ada komitmen ya, iltizam untuk patuh memenuhi, punya komitmen fayal tajimu kewajib mana tadi itu fayal tajimu kewajib apa iltizamu punya komitmen atau mematuhi biha dengan uqud
ya dengan ukut wa qadalan dan telah menunjukkan ala lujubil bai'ati akan harusnya tentang adanya bai'at, adanya kewajiban untuk melaksanakan bai'at. Al-ijma'u adalah ijma' para ulama. Wa yaqulu dan berkata sapa Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani fi Fathil Qadir dalam kitab Fathul Qadir, fi Fathil Qadir dalam kitab Fathul Qadir. Qala berkata sapa Az-Zujaj, Imam Az-Zujaj, al makna adapun artinya aufu, jadi makna daripada ya ayyuhalladzina amanu, ya daripada mana ya ayyuhalladzina amanu Al-Baqarah Al-Maidah ayat 1 itu, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu adalah filukut, ada surat Al-Imran ada 1. Kata Imam Az-Zujaj mengatakan makna, ya, arti esensi daripada ayat tadi itu aufu, maka penuhilah bi'aqdillahi dengan janji Allah Ta'ala, bi'aqdillahi kalau janjinya Allah Ta'ala alaikum bagi kalian semuanya, wa bi'aqdikum dan dengan janji kalian, akad kalian semuanya, wa bi'aqdikum dan dengan akad kalian semuanya, ba'dikum sebagian kalian semuanya, ala ba'din atas sebagian yang lain. Jadi mana ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ini menurut Imam Az-Zujaj adalah kita diperintahkan terutama bagi presiden, kepala daerah, bupati dan segalanya itu memenuhi terhadap janji yang telah diikat oleh Allah Ta'ala. Janjinya Allah dengan hambanya. Ya. Jadi di dunia ini ada 3 janji. Janjinya seorang mempelai dengan calon istrinya di hadapan para wali, juga janjinya malaikat Nabi Musa dengan Allah di Guri Turi Saina. Yang ketiga adalah janjinya para umaro, para pejabat di hadapan Allah dan di hadapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau DPR, ya. Wal aqdu adapun akad alladzi yajibu yang wajib. Jadi akad apa sih? Akad itu artinya ya transaksi. Alladzi yajibu yang harus. Al-wafa'u menuhi dengan akad itu adalah akad. Wafaqo yang sesuai agama kitab Allah wa sunnah Rasulih dan sunnah Rasulullah. Fa in khalafa jika berlawanan huma kepada kitab Allah wa rasulihi, bahwa adapun tadi itu, bahwa adapun akad itu raddun, ya. Jadi janji yang harus dipenuhi adalah ketika janji itu ada tidak bertentangan dengan kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di negara kita adalah dalam fikih siasa dusturiyah, tidak bertentangan dengan konstitusi yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan-peraturan yang lain. Fa'in khalafa, jikalau berlawanan huma kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulih, bahwa adapun ma iku raddun ditolak, la yajibu yang tidak harus, la yajibu maka yang tidak harus opal wafa'u menuhi bihi dengan al-akad, ya. Bihi dengan al-aktu, wala yakil dan tidak halal, wala yakil dan tidak boleh al-wafa. Wal bai'atu adapun bai'at, janji tadi itu. Wal bai'atu adapun bai'at, ala hada di sini takni tu'na, dimaksud apa bai'at iku tu'na atau dikendaki. Tu'na dikendaki apa bai'at iku tahammulul imam. Iku tahammul imamnya adalah memikulnya seorang kepala negara al-mas'uliyat akan tanggung jawab. Tahammul imamnya adalah memikulnya seorang kepala negara al-mas'uliyat akan tanggung jawab. Amma dari sesuatu istarahu yang menggembalakan, memimpin, ya, yang menjadikan pimpinan kepada ma istarahu yang menjadikan pimpinan kepada ma sebab Allah. Fa'inna Allah semuanya maka semuanya Allah iku sa'ilun akan menanyakan. Fa'inna Allah semuanya Allah iku sa'ilun akan menanyakan kepada mereka.
Sa'ilu akan menanyakan kepada mereka amma dari suatu istarahum kang amrih angon ya. Amrih memberikan kepercayaan kepada apa sebab Allahum ing anas ya. Watakni watuna dan dimaksudkan apa baiat tadi itu watuna dan dikendaki atau watakni boleh. Watuna yang dimaksudkan apa al bai'ah al wafa akan memenuhi wal idisama dan adanya komitmen wal idisama lan mematuhi biar dengan bai'ah bil ma'ruf dengan cara yang baik. Jadi artinya sahabat, seorang kepala negara itu ada dua tugas yang substansi, adalah firasaduddin wa firasadud dunya, menjaga memelihara agama dan menjaga terhadap sebuah pemerintahan ya. Ad-dunya artinya pemerintahan sebuah negara. Wa munasaratul imami dan menolong seorang imam. Wa mu'azarati dan mendukung menguatkan imam ala adaihi atas musuh-musuhnya imam al kharijin yang keluar ya, artinya yang membelot ya. Al kharijin yang keluar alai kata si imam bigoi wajin hakin masruin dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum ya, artinya melakukan makar dan segalanya. Bigoi hakin masruin dengan cara hak yang tidak disyariatkan. Artinya cara-cara yang ilegal, melakukan makar, melakukan kudeta dan segalanya. Au mu'azaratihi atau memberikan semacam dukungan birro'ya dengan semacam pemikiran di maslahatil amati akan kebaikan yang bersifat umum, kepentingan publik. Lima dari suatu yang bermanfaat atau umuman secara umum, umuman pada umumnya khusus atau secara khusus. Wa illam yastashir sekalipun tidak minta musyawarah supaya seorang kepala negara. Wal bai'atu adapun bai'at janji tadi itu pun hadi adapun ikilah bai'at iku min ahlil qili wal lakti dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi bai'at itu adalah diucapkan, janji presiden itu diucapkan di hadapan MPR dan DPR dan juga DPD kalau sekarang. Takni atau tu'na dimaksudkan, tu'na dikendaki dimasukkan apa bai'at iltizam amatin nas untuk komitmen ya. Mematuhi atau komitmen amatin nas kepentingan orang banyak ya. Jadi betul-betul berpihak kepada rakyat ya. Karena kedaulatan rakyat adalah di tangan daripada rakyat yang direpresentasikan di hadapan DPR. Iltizam amatin nas komitmen terhadap kepentingan orang banyak ya dengan bai'at. Lini qadiha karena sahnya al-bai'at wali adami jawazil khuruji dan tidak boleh tidak orang-orangan tidak adanya jawazi al-khuruj bolehnya al-khuruji keluar, katakan melakukan semacam pembelotan pembangkangan alaihi kepada imam ya. Munazati atau menentang menentang kepada imam al-amru akan perintah. Jadi nggak boleh menentang pada instruksi presiden. Seperti sekarang ini adanya corona, ada PSBB, adanya larangan mudik itu harus kita taati ya. Lockdown, PSBB, awintinai. Misalnya ASN, presiden negara nggak boleh mudik. Kalau dia melanggar bisa dikena sanksi atas nama Menteri Dalam Negeri ya, memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara yang tidak taat. Alimtina itu menolak. Alimtina itu menolak antoati untuk taat kepada imam. Jadi kalau menolak berarti melakukan makar ya, menentang ya. Diluar dengan cara yang baik. Ya. Ya, jadi penolakan itu melalui sebuah lembaga yaitu namanya DPR. Masih nggak percaya, melakukan hearing atau melakukan dengar pendapat ya, atau melakukan interpelasi, itu adalah ruang-ruang yang diberikan undang-undang. Tidak langsung membawa impeach itu ada prosedurnya, ada tahapan-tahapan yang panjang. Interpelasi ya, kemudian
angket dan segalanya, itu prosedurnya. Jadi prosedurnya panjang. Bil ma'ruf dengan cara yang baik, ya tadi itu interpelasi, hearing ya, hearing atau dengar pendapat ataupun angket misalnya. Yaqulu berkata sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khala'a, barang siapa mencabut yadan akan kekuasaan, yadan ing ta'al min ta'atin dari loyal atau setia, barang siapa mencabut tangan min ta'atin dari taat atau setia, lagi maka akan bertemu sopaman Allah yaumul kiamat, besok di yaumul kiamah, la hujjata, tidak ada argumen baginya, la hujjata, tidak argumen lahu baginya waman, dan barang siapa mata yang meninggal sopaman, walaysa bi nukwi, dan tidak ada di lehernya man mau apa bai'atun, ini sumpah ya, janji, artinya orang yang melakukan kudeta, melakukan makar ya, dia melanggar semacam bai'at ya, mata makomadi sopaman maitatan jahiliyatan, adalah mati dalam keadaan jahiliyah, mati yang sul khotimah. Berikutnya Rabi'an, nomor 4, syurutu sikatil bai, syarat-syarat daripada sahnya sebuah janji, sebuah bai'at. Jadi syarat-syarat ada legalitas tentang bai'at itu apa aja. Wa isyaratu, dan disyaratkan li syurutu sikatil bai'ati, bagi sahnya dilaksanakannya bai'at, asyurutu taliyah, beberapa syarat sebagai berikut. Jadi syarat-syarat sah legalnya bisa melaksanakan janji, mengambil sumpah atau membayar janji, itu ada syarat berikut. 1. Tawafuru surutul imamah, terpenuhinya beberapa syarat al-imamah, adanya jabatan kepala negara ya, as-saliki, yang telah terdahulu, dikruha penyebutannya syurut diimami bagi seorang kepala negara. Jadi kalau kembali pada undang-undang, bahwa presiden itu adalah diusulkan oleh partai politik ya, yang mendapatkan suara 20% ya, dan nanti dipilih melalui sebuah pemilu yang jurdil sesuai dengan undang-undang nomor berapa itu 9 2017 ya. Fa'ilan tatahaqqa, apabila tidak terrealisasi, tidak terwujud tilka surutu, syarat-syarat yang di atas, tahapan-tahapan pemilu ya, yang melalui sebuah proses yang panjang itu ya. Kalau memang ada sengketa, maka diajukan ke pihak Mahkamah Konstitusi. Dan bagaimana ending putusan? Karena memang keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang final dan mengikat ya. Faidalan tatahaqqa, apabila tidak terwujud apa syurutu, beberapa syarat, tilka surutu makum syarat falatan akid, maka tidak akan sah ya. Tidak bisa dilaksanakan al-bai'atu bai'at ya. Falatan akid, maka tidak akan dilaksanakan al-bai'atu bai'at. Illa nasabaqu, kecuali keterangan-keterangan sabaqu yang telah terdahulu. Idahu, penjelasannya wajah fi muqni al-mustad, wajah dan ada fi muqni mustad, kitab muqni mustad. Muqni mustad itu adalah kitab ditulis oleh Imam Asyarbini ya. Mughni Mustaj, Mughni al-Muhtaj ya. Khatib Asyarbini. Wa hadhi syurut. Kita bicara tentang fikih, wajaran ada keterangan fi Mughni Muhtaj. Dalam kitab namanya Mughni al-Muhtaj. Wa hadhi syurut, adapun syarat-syarat ini. Wa hadhi syurut, adapun syarat-syarat ini. Kama tu'tabaru, sebagaimana diakui filitai pada awalnya, filitai pada permulaannya. Tu'tabaru juga diakui ya, legalitasnya bidawai pada kekalnya, bidawai pada keberlanjutan kekalnya, ilal adalah kecuali sifat adil. Painau saat teman iman layan azilu, tidak bisa dipecat ya, tidak gedikan impeach. Bahwa seorang presiden, seorang imam bisa diimpeach itu kalau dia melanggar undang-undang, berkhianat kepada negara ya, tidak melaksanakan konstitusi, berkhianat kepada negara, maka bisa diimpeach ya, tidak bisa dipecat begitu aja, tapi melalui sebuah proses ya. Layan asilu tadi itu ada melalui hak angket interpelasi. Layan asilu tidak bisa terpecat sebuah imam
bil fiski karena melakukan pelanggaran hukum. Jadi fisik al-fusuq al-khuruju anit ta'ah, jadi melakukan penyimpangan terhadap undang-undang. Sudah sahih menurut pendapat yang lebih sahih. Yaqulu berkata sapa Abul Ma'ali, Imam Al-Mali, paman baka barang siapa istama yang kumpul, istama yang telah terpenuhi lalu bagaimana pak syurutu beberapa syarat al-madhkuratu yang disebutkan, wan akota dan telah dilaksanakan imamatu, jabatan al-imamatu, pelantikan adanya jabatan tadi itu, pengangkatan ada jabatan ya, al-imamatu adanya pengangkatan atau memberikan kewenangan sebagai seorang kepala negara di aldin dengan janji maka maka telah wajib maka telah wajib menjadi harus al-imamah. Jadi ketika sudah dilantik disumpah maka dia punya legalitas. Wala yajuzu maka tidak boleh awal khalqu memecatnya, mencabutnya. Awal khalqu mencabutnya seorang imam min qali hadasin tanpa adanya peristiwa. Jadi tidak ada pelanggaran undang-undang nggak bisa. Ya, harus ada sebuah dasar pelanggaran terhadap undang-undang. Sebagaimana yang dimasukkan di dalam pasal 9 itu ya. Pasal 9 mengatakan dikatakan bahwa akan melaksanakan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya dengan serta berbakti pada nusa dan bangsa. Itu adalah pasal 9 ayat 1 ya. Ya, ada 1. Kemudian ayat 2, jika merasa tidak dapat mengadakan sidang maka Mahkamah Agung ya, itu adalah janji dari presiden ya. Kemudian yang kedua, wala yajuzu khalqu, tidak boleh memecatnya. Wala yajuzu tidak boleh khalqu memecat namanya bagi hadis tanpa adanya peristiwa. Bagi ada amri tanpa adanya perintah, ada instruksi. Wa ada ujma'un alaih, dan ini adalah sesuatu yang menjadi ijma', kesepakatan. Kalau di sini ada kesepakatan antara DPR, MPR dan DPD. Yang kedua atatimas al-bai'atu, atatimadanya sempurna. Atatimadanya sempurna al-bai'atu adalah bai'at. Al-bai'atu adalah bai'at yang lihili waladi dari katakan DPR al-salib yang telah terdahulu dikru penyebutannya. Faidah tamat apabila telah sempurna bai'atuhum janji mereka, sumpah mereka, in aqadat maka akan bisa dilaksanakan apa bai'at tadi itu. In aqadat maka bisa dilaksanakan apa al-bai'at. Wajah datang artinya ada bil minhaj dalam kitab al-minhaj Mughni al-Muhtaj ya. Watan akidu dan akan bisa dilaksanakan al-imamatu watan akidu dan akan sah ya. Al-imamatu akan jabatan daripada al-imamah, jabatan atau pelantikan daripada al-imamatu adanya jabatan kepala negara. Al-imamatu adanya imamah adanya jabatan kepala negara bil bai'ati dengan adanya bai'at. Al-asofi adalah menurut pendapat wal asohu, ada pendapat yang benar bai'atu ahlil khali wal akti, adapun bai'atnya janjinya anggota dewan minat ulama dari para ulama warwasai dan para pemimpin. Jadi diharapkan mengundang berbagai macam tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga lembaga-lembaga tinggi negara itu yang diundang di sana ya. Ulama idara para ulama warwasai dan para pemimpin wawujud unas, mengundang dari beberapa duta-duta dari negara-negara tangga, mengundang kepala-kepala negara yang negara-negara jiron ya, tetangga-tangga negara-negara diundang gitu. Para duta dan wujuhanas dan para tokoh-tokoh masyarakat, duta-duta besar ya, kepala-kepala gubernur ya, kepala daerah, gubernur terutama ya, diundang gitu. Aladiyas saru yang mudah istimewa kumpulnya mereka. Jadi ketika mengambil sumpah itu mengundang berbagai macam tokoh masyarakat
mungkin termasuk juga ormas ya, kemudian lembaga-lembaga negara dan lembaga tinggi negara dan diundang semuanya di anal amro karena semuanya perkara yang tadi akan bisa sempurna bihim dengan ahlul khilli wal aqdi wa ulama warwas wal nas wa tabiun akan mengikuti akan mengikuti kepada mereka akan mengikuti kepada mereka semuanya sairuna semua manusia. Waqad dan telah berpendapat sebagian ulama istirogi dipakim pada ada persyaratan istifakim setujunya mereka di ahli khilli wal aqdi akan konsensus kesepakatan persetujuan daripada anggota dewan minal muhajirin dari kalangan orang-orang muhajirin wal ansor dan sahabat ansor ala bai'ati Bakrin atas bai'atnya ya Abu Bakar ba'dal khilaf setelah jadinya perbedaan pendapat. Jadi antara kabilah Ansor dan Muhajirin dan orang kabilah Khazraj ya, walaupun ada kesepakatan walaupun tidak bulat lonjong ya, tapi itu adalah merupakan kristalisasi dari berbagai macam pendapat para sahabat. Wasofi adapun yang benar ana ijma' ahli al-adi wal aqdi semuanya konsensus ya, persetujuan ijma' ahli al-adi wal aqdi DPR lah. Kalau yustaratu tidak disyaratkan liqadil bayati pada dilaksanakan bai'at atau sahnya bai'at. Wajah dan datang fi minhaj sunnah, kalau kita minhaj sunnah Ibnu Taimiyah menurut Ibnu Taimiyah wala nastaritu dan kita tidak mensyaratkan fi imamati ahadin dengan kepemimpinan seorang adalah ijma, adanya konsensus, adalah ijma konsensus di antara ahlul khilli wal aqdi dari itu. Waqala fi maudin akhar. Waqala pendapat sapa ba'du ulama fi maudin akhar di tempat yang lain amal ijma adapun kesepakatan para ulama alal imamah di atas adanya jabatan kepala negara. Atas imamah di atas jabatan pimpinan atau kepala negara. Fa in dalam kalau diinginkan. Fa in dalam kalau diinginkan bi kelawan ijma dengan ijma alladzi tanaqidu yang menjadi sah dengan ijma wal imamatu ada jabatan al-imamah itu adanya kepemimpinan. Al-imamah ada kepemimpinan atau kepala negara tadi itu pada tabaru. Maka adapun ini ijma itu ya tabaru misalnya diakui di dalam ijma wa muwafaqatu ahli syaukati adanya persetujuan ahli syaukah ya. Ahli syaukah itu artinya orang-orang yang punya kekuatan ya, people power ya. Isu yakunu sekiranya ada sapa jika yakunu sekiranya apa ijma iku namakinan memungkinkan di melawan ahli syaukah mintan di makosid imamati dari melaksanakan makosid tujuan daripada al-imamati adanya jabatan kepemimpinan atau kepala tadi itu. Kata idakana jikalau ada apa ru'usu asyaukati kepala atau katakan tokoh-tokoh orang yang punya kekuatan. Asyauka artinya kekuatan, syauka artinya duri. Ru'usu orang-orang yang punya power. Ya, ru'usakati adalah orang-orang kepala-kepala pimpinan orang yang punya kekuatan atau tanpa itu walaupun hanya minoritas. Waman dan orang-orang siwahum selainnya mereka ru'usaukah buah bikon setuju lahum lagi mereka hasolah maka berhasil al-imamat adanya pimpinan tadi itu. Al-imamat adanya pimpinan kepala negara bimayatin dengan biatnya al-saukah tadi itu kepada imam. Ada ini pendapat dua sawabu adalah pendapat yang benar. Alladzi alai yang berbijak kepada ada sawab ahlu sunnah di ulama ahlu sunnah. Wa ada adapun inilah pendapat as-sawab tadi itu madhabul a'immati adalah pendapat para imam. Ahmad sebagaimana Imam Ahmad wa ghairu selainnya Imam Ahmad. Amalul kalamnya adapun ulama ahlul kalam faqaddarahu adapun kira-kiranya ahlul al-bai'ah tadi itu kullun minhum semuanya di antara mereka biadatin dengan beberapa hitungan. Adapun bai'ah ikut takdiratun batilatun
adalah perkiraan-perkiraan yang tidak benar. Walai syaratu dan tidak disyaratkan wajah dan datang fi Mughnil Mustaj dalam kitab keterangan Mughni Mustaj Mughni al-Muhtaj. Walai syaratu dan tidak disyaratkan ittifaq alil fil wal aqdi adanya persetujuan daripada anggota DPR ittifaq alil wal aqdi min sa'il aqwali dari seluruh daerah ya al-ba'idati yang jauh. Oleh syaratulan itu disyaratkan adatun beberapa jumlah walau ta'ala aku jikalau mengkaitkan al-fil wal aqdu lembaga DPR tadi waqidin dengan seorang untuk yang ditaati apa maka cukup bai'atuhu membaiatnya waqid tadi itu. Ghairu anna Syafi'iyata hanya saja selain imam ulama Syafi'iyah istaratun syaratkan sapa Asy-Syafi'iyah bihadal waqidi bagi hanya seorang diri ini ayakuna itu adalah mustahidan adalah seorang yang mustahid ya. Mustahidan adalah seorang yang mustahid. Wajah dan ada fi adwa'il bayan dalam kitab Adwa'ul Bayan. Di dalam kitab Adwa'ul Bayan disebutkan wala ibrotah dan tidak perlu diperhitungkan wala ibrotah dan tidak perlu diperhitungkan biata ridho ba'dihim dengan tidak adanya ridhonya sebagian para ahli fil wal aqdi kama waqwa bagaimana terjadi min sa'adina ibadah dari Sa'adin ibadah in aba adami qabulihi dari tidaknya menerimanya Sa'adin ibadah. Jadi ketika Ubadah dilantik tiba menjadi kepala khalifah itu ada sekelompok sahabat yang menolak, itu adalah Sa'ad bin Ubadah ya. Dan ada kabul dari tidak menerima Sa'ad bin Ubadah bai'at Abi Bakrin akan pembaiatan Abu Bakar. Fayaqul berkata Sa'ad bin Ibnu Hajar innal jamaah sesungguhnya orang banyak al-mawthuq yang dipercaya bidiyanatin dengan nilai dengan agama mereka. Tidak apabila mereka mengadakan akdal khilafati akan akad al-khilafah artinya jabatan kepala negara disaksin bagi seorang ba'da tasyawuri setelah dari musyawarah wal istihad lam yakun maka tidak boleh digoiri bagi selainnya jamaah ayyukillah untuk menghalalkan dalikal akda akan akad tadi itu karena jikalau ada pelaku akad layasiku maka tidak sah tidak legal ila diistima'il jami kecuali berkumpulnya orang banyak maka tidak akan berkata kalau orang yang mengatakan la makna tidak ada arti ditaksisi haulai sittah untuk mengkhususkan 6 orang tadi itu falam malam ya tarid maka ketika tidak ada yang menolak minum dari orang 6 di antara para sahabat Ansor dan Muhajirin dan yang lain mu'taridun orang yang menentang balrodu bahkan mereka ridho wabayu dan mereka membaiat. Artinya ini ketika masa pembaiatan Utsman bin Affan wabayu dan mereka membaiat Ali Utsman pada sahabat Utsman dalika dalam menunjukkan dalika akan kata-kata lam ya tari tidak ada yang menentang tadi itu ala sikati makulna atas benarnya apa yang kita ucapkan. Dan demikian juga mubayat ahli syuro adalah baiatnya ahli syuro. Ahli syuro itu artinya orang-orang yang ikut bermusyawarah ya. Ahli syuro ya. Asli tadi yang 6 orang-orang yang ikut musyawarah ya. Yang ikut pertemuan di Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ala inqadil baiati akasannya ada baiat bila isma'in tanpa ada ijma'. Wa ima yadullu dan di antara hal yang menunjukkan ala adami sirati ijma'il ahli fil wal aqdi atas tidak adanya harus ada persyaratan kesepakatan anggota dewan. Ini qadal imamati akan sahnya seorang jabatan kepala negara imamah di Ali radhiyallahu anhu. Birrohmi sekalipun adami bai'ati sulusil ummah tidak adanya di bai'at sepertikannya umat atau aqalla atau lebih sedikit atau aktsara lebih banyak lalu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik itulah beberapa materi yang terkait dengan
hal-hal yang terkait dengan pasal 9, yaitu tentang adanya janji atau subiat jadi kepala seorang presiden ketika sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang di dalam pemilu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan mohon diperhatikan cara memberikan makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.